Carlo Ancelotti berencana perpanjang kontraknya di timnas Brasil. Carlo Ancelotti memulai babak baru dalam karirnya ketika menerima pinangan timnas Brasil usai ia meninggalkan Real Madrid. Pelatih asal Italia itu kini resmi menangani Selecao pada Mei 2025 dan langsung dibebani ekspektasi besar. Kini bahkan sebelum Piala Dunia 2026 bergulir, Ancelotti sudah memberikan sinyal kuat soal masa depannya. Ia tak menutup kemungkinan bertahan lebih lama bersama tim berjuluk Selecao tersebut. Dituduh bantu genosida Palestina, Presiden FIFA UEFA diseret ke pengadilan. Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden UEFA Alexander Čaferin dituduh terlibat kejahatan perang di Palestina. Mereka dilaporkan ke pengadilan pidana. Melansir laporan The Athletic, Infantino dan juga Čaferin dilaporkan oleh kelompok advokasi kemanusiaan yang berbasis di Belanda. Dalam argumennya, laporan mengecam sikap FIFA dan UEFA yang bergeming dan membiarkan klub asal Israel berpartisipasi dan juga bermain di wilayah yang sedianya dijajah dari Palestina. FIFA akan benahi sepak bola Palestina. FIFA akan membenahi sepak bola di Palestina. Badan sepak bola dunia itu akan merehabilitasi fasilitas sepak bola di Gaza yang hancur akibat serangan Israel. Hal itu diungkapkan oleh FIFA saat bersua Presiden Donald Trump dalam pertemuan pertama Port of Peace di Washington. FIFA mengeluarkan pernyataan yang memberikan rincian lebih lanjut, di antaranya rencana untuk bisa membangun akademi sepak bola, stadion nasional yang baru, dan juga puluhan lapangan. Bek Barcelona ini tegaskan tak akan pernah bergabung dengan Real Madrid. Gerard Martin menegaskan keyakinannya bahwa Barcelona mampu bangkit dari periode buruk, sekaligus menutup pintu bagi kemungkinan bergabung dengan Real Madrid. Bek muda itu menunjukkan komitmen penuh kepada klubnya di tengah tekanan yang kini meningkat. Dalam kesempatan tersebut, Martin juga dihadapkan kepada pernyataan hipotesis soal kemungkinannya bergabung dengan Madrid, dan ia menolak mentah-mentah gagasan tersebut dan menegaskan kebahagiaannya di Barcelona. Neymar pertimbangkan pensiun di akhir tahun. Neymar mengaku mempertimbangkan pensiun di akhir tahun ini, namun penyerang Santos itu menargetkan tampil lebih dahulu di ajang Piala Dunia. Selama beberapa tahun terakhir, karir Neymar kerap diganggu oleh cedera. Bahkan cedera ACL yang dialami pada Oktober 2023 sempat membuatnya absen sekitar 1 tahun. Melihat karirnya yang banyak dihantam cedera, termasuk di usia yang sudah tak muda lagi untuk ukuran pesepak bola, Neymar pun kini mulai berpikir untuk segera gantung sepatu. Ia kini fokus kepada target jangka panjang, yakni bermain sampai akhir musim bersama Santos. Unai Emery ingin Aston Villa terus tampil di level tertinggi. Pelatih kepala Aston Villa yakni Unai Emery ingin agar timnya terus tampil di level tertinggi, sebab mereka hanya tertinggal sejauh 8 angka dari Arsenal selaku pemimpin klasemen sementara. Menduduki peringkat ketiga untuk sementara ini, peluang Aston Villa untuk bisa merengkuh gelar Liga Inggris tentu masih terbuka lebar, dan Unai Emery ingin agar fans dari Aston Villa terus percaya diri melihat timnya yang terus berjuang meningkatkan posisi. Tudor yakin Spurs akan lolos dari degradasi. Manajer interim Tottenham yakni Igor Tudor optimis timnya akan lolos dari degradasi di akhir musim nanti. Ia kini berfokus membawa The Lilywhits kembali ke jalur kemenangan. Spurs saat ini duduk di urutan 16 klasemen sementara Liga Inggris dengan koleksi 29 poin, hanya unggul 5 poin dari West Ham United yang berada di zona merah. Mereka juga sudah puasa kemenangan di kancah domestik sejak Desember yang lalu. Tudor yang menggantikan Thomas Frank yang dipecat pada pekan lalu kini harus mengembalikan tugas berat untuk bisa membangkitkan Tottenham Hotspur. Tottenham mau ditinggalkan oleh sponsornya. Tottenham Hotspur benar-benar bagai sudah jatuh tertimpa tangga. Tottenham sedang merana karena berada di papan bawah. Manajer baru dipecat dan kini sponsornya mau pergi. Dilansir dari The Telegraph, Tottenham Hotspur dapat masalah baru. Sponsor utama klub mau pergi di akhir musim nanti. Nama sponsor tersebut tidak diungkapkan karena klausul kerahasiaan. Yang pasti Tottenham kehilangan puluhan juta pound sterling nantinya.
Manchester United takut kehilangan sponsor baru. Raksasa Liga Inggris MU dikabarkan menghadapi ancaman kerugian finansial bernilai jutaan pound sterling menyusul kontroversi yang melibatkan salah satu pemiliknya, yakni Sir Jim Ratcliffe. Kondisi menjadi semakin rumit setelah wawancara kontroversial Ratcliffe yang mencuat. Dalam pernyataannya, ia menyebut para imigran telah mengkolonisasi Inggris. Ucapan itu memicu kemarahan publik dan juga tokoh politik di Inggris. Xabi Alonso tolak Marseille, siap tunggu peluang terbuka di Liverpool. Xabi Alonso kini berstatus sebagai tanpa klub setelah perjalanan singkatnya bersama Madrid berakhir lebih cepat dari dugaan awal. Ia didepak hanya 7 bulan setelah ditunjuk sebagai pelatih di Juni 2025. Menurut laporan dari RMC Sport, Alonso mendapatkan pendekatan dari Marseille untuk menggantikan Roberto De Zerbi. Namun tawaran tersebut ternyata tidak cukup meyakinkan bagi sang pelatih asal Spanyol tersebut. Penolakan terhadap Marseille langsung memicu spekulasi baru. Alonso kini santer dikaitkan dengan kursi pelatih dari Liverpool. Arsenal mulai tunjukkan kerapuan. Arsenal tergelincir di ajang Liga Inggris usai 2 kali hasil seri secara beruntun. Alan Shearer menilai bahwa Arsenal mulai menunjukkan kelemahan. Alan Shearer sudah menduga bahwa Arsenal tidak akan melaju mulus meninggalkan rival-rivalnya di Liga Inggris. Ia juga meyakini sorotan untuk pasukan dari Mikel Arteta tersebut akan semakin besar jika kalah dari Tottenham Hotspur di akhir pekan ini. Vandover tak yakin Arsenal mampu raih quadruple. Mantan gelandang Tottenham yakni Rafael van de Vaart menilai Arsenal tidak akan meraih quadruple. Arsenal masih punya peluang juara di 4 kompetisi sejauh ini dan diketahui kini The Gunners masih berada di puncak klasemen Liga Inggris. Meski demikian, Van de Vaart tidak yakin Arsenal mampu menyapu bersih 4 gelar tersebut. Menurutnya, pasukan dari Mikel Arteta itu tidak cukup kuat untuk bersaing di 4 kompetisi sekaligus. Kesempatan Arsenal untuk bisa meraih trofi pertama musim ini akan datang di ajang Carabao Cup. Meriam London lolos ke final dan akan menghadapi Man City di tanggal 22 Maret. Manchester United siapkan tawaran perdana untuk pemain Barcelona. Kabar ketertarikan Manchester United terhadap Alejandro Balde nampaknya bukan sekadar omong kosong. Tim bersuluk setan merah tersebut dikabarkan siap memberikan tawaran perdana untuk sang bek dalam waktu yang dekat ini. Talksport melaporkan bahwa Manchester United cukup serius untuk bisa mengamankan jasa Balde. Setan merah dikabarkan menganggarkan dana sekitar 40 juta pound sterling untuk sang pemain. Mereka beranggapan nilai tersebut cukup representatif untuk pemain muda berbakat seperti Balde. MU sendiri dikabarkan sedang melakukan finalisasi tawaran tersebut sebelum nantinya mereka mengajukan tawaran ke Barcelona untuk sang pemain. Patah hati, Sandro Tonali tolak gabung setan merah. Manchester United nampaknya harus mencari target baru untuk pos gelandang bertahan mereka. Pasalnya Sandro Tonali, gelandang yang jadi target mereka, dikabarkan tidak tertarik pindah menuju Old Trafford. Dilansir Give Me Sport, Tonali dikabarkan rindu dengan kampung halamannya di Italia setelah beberapa tahun terakhir ia merantau ke Inggris. Itulah mengapa ia memprioritaskan untuk kembali ke Italia dan bergabung dengan klub Serie A di musim depan. Penerus Casemiro di MU berasal dari Jerman. Spekulasi baru muncul mengenai siapa gelandang bertahan baru milik Manchester United. Tim bersuluk setan merah tersebut dikabarkan kini tertarik memboyong Angelo Stiller dari Stuttgart di musim panas. MU sudah lama mengamati aksi dari Stiller dan mereka dibuat terkesan dengan penampilan dari sang pemain. Ia memiliki fisik yang kuat, visi permainan yang apik dan umpan akurasi yang cukup bagus. Karakteristik tersebut dikabarkan membuat MU menilai sang gelandang cocok untuk bisa memperkuat setan merah. Wayne Rooney dukung Kompany gantikan Guardiola. Masa depan dari Pep Guardiola di Manchester City sedang jadi tanda tanya. Andai Guardiola pergi, Wayne Rooney meyakini bahwa Vincent Kompany akan jadi pengganti yang cocok. Rooney menilai Kompany akan lebih cocok jadi pengganti dari Guardiola. Apalagi Kompany yang kini menjadi pelatih Bayern Munchen itu pernah memperkuat Manchester City selama 11 tahun. Pep mungkin akan memilih manajer berikutnya. Kalau dia pergi, dia mungkin jadi bagian dari proses pemilihan penggantinya, ujar dari Wayne Rooney.
Liverpool siap tikung MU untuk transfer berlian milik Wolverhampton. Rencana Manchester United memboyong Matheus Mane dari Wolverhampton mendapatkan halangan baru. Rival mereka Liverpool dilaporkan turut terjun dalam perburuan tanda tangan dari sang penyerang. Kausen melaporkan bahwa Liverpool sangat berminat untuk bisa mendatangkan Mane karena mereka butuh tambahan tenaga di lini serang mereka. Liverpool tidak akan sekedar wacana dalam upaya mendatangkan Mane. Mereka sudah mulai bergerak untuk bisa mengamankan jasa sang pemain. Mantan bos Tottenham ini indikasikan siap jadi manajer baru MU. Sebuah pernyataan menarik disampaikan oleh Ange Postecoglou. Mantan pelatih dari Tottenham Hotspur tersebut mengakui bahwa dirinya siap menjadi manajer baru dari Manchester United. Postecoglou yang saat ini lagi menganggur pasca dipecat Tottenham mengakui bahwa menjadi manajer MU itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Ia menyebut bahwa manajer setan merah secara konstan mendapatkan tekanan dan juga perhatian, sehingga dibutuhkan orang yang mental baja untuk bisa menangani Manchester United. Setelah Piala Dunia, Julian Alvarez gabung Barcelona. Masa depan dari Julian Alvarez di Atletico Madrid semakin penuh menjadi tanda tanya. Striker tajam asal Argentina tersebut santer dikabarkan segera merapat ke pelukan Barcelona. Keputusan Alvarez meninggalkan ibu kota Spanyol didasari ambisi militan untuk meraih trofi bergengsi. Perjalanan karir bersama Los Crocodilos dinilai sudah mencapai garis akhir. Kepindahan sensasional ini diyakini baru akan terwujud nyata setelah gelaran Piala Dunia. Kesepakatan krusial ini tentu menjadi angin segar bagi publik sepak bola Katalan.